Ekonomi Pembangunan. Saya dari Offering L, dari anggota kelompok 1 yang membahas sistem bilangan. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Faras dari Offering L dengan nomor NIM 2004326192237. Perkenalkan, nama saya Safira Ayu Ramadan dari kelas Offering L NIM 2004326192253. Saya akan menjelaskan tentang hubungan perbandingan antar bilangan. Yang pertama adalah persamaan, yaitu yang pertama tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Seperti yang pertama ini tanda. Selanjutnya sifat-sifat perbandingan. Jika A kurang dari sama dengan B, maka min A lebih besar dari sama dengan min B. Sedangkan jika A lebih besar sama dengan B, maka A kurang dari sama dengan min B. Begitu juga selanjutnya. Ini adalah sifat-sifat perbandingan. Bilangan. Yang pertama, ada kaidah komutatif yang berarti perubahan urutan keduanya tidak akan mengubah hasil. Kaidah komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalnya, A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya, kaidah asosiatif yang berarti perubahan cara pengelompokan bilangan-bilangan tidak akan mengubah hasil. Dan asosiatif juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, kaidah pembatalan. Kaidah pembatalan berarti B dan C, maka A sama dengan B dengan kaidah distributif. Kaidah distributif berarti hasil kali sebuah bilangan terhadap suatu penjumlahan adalah sama dengan jumlah hasil kalinya. Selanjutnya unsur penyama. Unsur penyama dalam penjumlahan pengurangan adalah bilangan 0, sebab jumlah selisih antara suatu bilangan tertentu dan 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan unsur penyama dalam perkalian pembagian adalah bilangan 0, sebab hasil kali hasil bagi antara suatu bilangan tertentu dan satu adalah bilangan itu sendiri. Yang terakhir, kebalikan. Setiap bilangan nyata Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi tanda. Operasi tanda dibagi menjadi 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama, jumlah dari bilangan positif A ditambah positif B akan menghasilkan positif C jika nilai mutlak C lebih besar. Yang kedua, bilangan negatif A ditambah positif B akan menghasilkan negatif C jika nilai mutlak C lebih kecil. Dan yang ketiga, positif A ditambah negatif B akan menghasilkan positif C jika nilai mutlak A lebih besar daripada B. Lalu, negatif A ditambah negatif B akan menghasilkan negatif D jika nilai A lebih kecil daripada B. Untuk yang ketiga, negatif A ditambah positif B akan menghasilkan positif C jika nilai A lebih kecil daripada B. Untuk jenis yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan pun ada 4 macam. Yang pertama, selisih dari positif A dikurangi positif B akan menghasilkan positif C jika nilai mutlak A lebih besar daripada B. Begitupun juga sebaliknya. Sedangkan jenis yang kedua yaitu selisih dari negatif A dikurangi negatif B akan menghasilkan positif C. Begitupun juga sebaliknya. Untuk jenis yang ketiga yaitu positif A dikurangi negatif B akan menghasilkan positif C. Untuk yang jenis ketiga ini identik dengan bilangan positif. Sedangkan jenis yang keempat, negatif A dikurangi positif B akan menghasilkan negatif C. Karena yang keempat ini identik dengan bilangan negatif. Untuk perkalian ada 2 macam, yaitu
hasil kali sama tanda dan hasil kali beda tanda. Untuk yang sama tanda, misalnya positif A dikali positif B akan menghasilkan positif C karena tandanya sama. Untuk jenis yang kedua yaitu berlainan tanda. Misalnya positif A dikali negatif B akan menghasilkan negatif C. Untuk yang ketiga yaitu pembagian. Pembagian pun sama dengan perkalian, ada dua macam. Yang pertama, negatif A dibagi positif B akan menghasilkan positif B dan sebaliknya. Untuk jenis yang kedua yang tandanya beda, seperti positif A dibagi negatif B akan menghasilkan negatif C dan begitupun sebaliknya. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan ialah bilangan rasional yang tidak bulat atau tidak utuh. Dalam penulisannya, bilangan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu pecahan biasa dan pecahan desimal. Operasi bilangan pecahan memiliki 4 macam. Yang pertama, 1. Operasi pemadanan. Operasi pemadanan ialah suku-suku dalam pecahan dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah nilai pecahannya. Contoh memperbesar pecahan. Yang pertama, 2/3 dikali 5/5 sama dengan 10/15. Lalu dikalikan lagi dengan 4/4 yang hasilnya 40/60. Dan bisa dilakukan seterusnya. Contoh yang kedua, memperkecil pecahan, yaitu 24/30 dibagi 2/2 yang hasilnya 12/15. Lalu, yang kedua ialah operasi penjumlahan dan pengurangan, yang artinya dua pecahan atau lebih hanya dapat ditambahkan dan dikurangi apabila mereka memiliki suku yang sejenis. Jika suku pembaginya belum sama, kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Contoh, 5/8 ditambah 2/8 hasilnya 7/8. Itu contoh yang sudah disamakan. Contoh yang belum disamakan yaitu 6/8 ditambah 2/4. Berhubung 6/8 itu belum sama dengan pembaginya, jadi 6/8 dibagi 2/2 terlebih dahulu untuk menghasilkan 3/4. Lalu jika sudah menemukan hasil 3/4 ditambah 2/4 yang hasilnya 5/4. Macam yang ketiga ialah operasi perkalian. Ialah perkalian antar pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan suku sejenisnya. Contoh, 3/4 dikali 5/6 yang hasilnya 15/24, lalu dibagi dengan 3/3 yang hasilnya 5/8. Macam yang keempat yaitu operasi pembagian, dapat dilakukan dengan mengubah terlebih dahulu pecahan terbagi dan pecahan pembagi. Contohnya, 5/8 dibagi 3/4. Berhubung pembaginya belum sama, jadi kita harus mengalihkan terlebih dahulu yang 3/4 dikali 2/2, lalu menghasilkan 6/8. Jadi 5/8 dibagi 6/8 yang hasilnya 5/6.